Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini gak seperti biasanya, saya gak bahas smartwatch, tapi saya mau bahas mic wireless. Bagi kamu yang kebetulan lagi ngebangun YouTube atau ya butuh mic wireless tapi di harga yang terjangkau, Bion X11 ini bisa jadi salah satu pilihan menarik. Karena untuk harga yang paling tinggi cuma 600.000, balik 1.000 aja. Ini saya beli yang versi plusnya ya. Kalau kamu lihat di sini di Shopee dari 399 sampai 599.000. Perbedaannya sederhana ya. Untuk Bion X11 Plus yang harganya paling tinggi kita dapat cash charging. Sedangkan untuk yang Bion X11 Dual kita dapat 2 transmitter tapi tanpa charging case ya. Sedangkan yang paling basicnya kita cuma dapat 1 receiver dan juga 1 transmitter tanpa charging case. Oke, langsung aja kita ke boxnya. Di bagian depan di sini ada penampakan Kosta Bion X11-nya. Di sini ada keterangan 2,4 GHz wireless microphone system. Jadi menggunakan sistem 2,4 GHz yang jangkauannya luas. Kemudian ada beberapa selling point ya dari Kosta Bion X11 ini. Kita lihat di bagian belakang di sini untuk baterai capacity untuk charging case-nya 1000 mAh. Jadi about 90 menit, mereka ngeklaimnya bisa sampai 1,5 jam. Kemudian untuk transmitternya di sini 400 ya masing-masing, dan receivernya di sini baterainya juga sama 400 mAh. Dan chargernya udah menggunakan Type C, jadi udah kekinian. Oke, kita unbox aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia Bion X11 dari Kosta. Di paling atas kita dapat kabel. Di sini kabel USB Type C Lightning. Jadi ini bisa dipakai buat iPhone ya. Kalau kamu pakai iPhone jadi udah tenang, nggak perlu beli kabel-kabel lagi. Kemudian kita juga dikasih untuk Type C to Type C. Jadi kalau kamu pakai Android juga udah nyaman banget nih, langsung dikasih. Kemudian di sini ada Kosta-nya, chargernya. Gede, kita bahas nanti. Di sini yang paling bawah ada kertas ucapan terima kasih ternyata, dan di dalamnya ada kartu garansi. Kemudian ini user manual yang simple banget kayak gini. Oke. Dan terakhir di sini ada kabel. Ya, kabel perlengkapan yang lengkap banget. Di sini ada yang warna merah ya. Ini untuk kamera ya kalau dilihat. Kemudian ini untuk HP. Jadi udah paket lengkap banget nih di harga 599.000. Dan satu lagi kabel charger di sini langsung dikasih 2 ya. Jadi satu USB Type A, Type C-nya di sini langsung ada 2. Dan setelah saya cari-cari ternyata deadcat-nya sembunyi di kotak kabel ini. Ya saya penasaran kenapa nggak langsung dikasih deadcat, ternyata emang ada. Jadi super lengkap banget nih Bion X11 dari Kosta ini. Semuanya dikasih, kabelnya lengkap, kemudian deadcat-nya juga ada 2 lagi. Kalau kita beli yang transmitternya 2 dikasih 2 juga, kalau ya 1 ya berarti dikasih 1. Sekarang kita lanjut ke charging case-nya. Nah untuk charging case-nya dia plastiki kayak gini dan ya gak kerasa murahan banget sih. Ini masih terbilang kokoh ya. Di samping sini ada tombol power yang dikasih warna kuning. Kemudian USB Type C kosongan aja ya. Dan di bagian depan di sini ada 3 lampu indikator untuk baterainya. Di atasnya dikasih motif kayak gini. Ya, ini cakep sih. Kita buka. Nah, di sini ada 2 transmitter dengan 1 receiver. Oke. Dia dikasih warna kuning-kuning kayak gini ya. Kosta apakah emang identik dengan warna kuning? Ya saya nggak tahu juga. Ini untuk transmitternya bisa dilihat di sini ada lampu indikator 1 dan 2. Jadi kalau kita nyalain indikator yang ini bakal nyala. Di samping di sini ada tombol power, kemudian USB Type C buat charging ya, atau buat kita sambungin ke audio. Ya, setelah saya baca emang di sini buat charging dan juga buat monitor ya. Kemudian di sini ada mic-nya. Nah, ini jadi tidak bisa kita pasang untuk lavalier karena ya hanya mengandalkan mic yang terintegrasi aja. Nih, deadcat-nya ya. Kita coba pasangin. Nah, kunci. Oke.
Jadi tampilannya seperti ini kalau dipasangin dead cat. Kemudian di sisi satunya lagi ada tombol noise reduction dan juga reverb ya untuk reverb. Kemudian di sini ada 3 pin magnetik ya untuk charging kalau kita pakai charging case-nya. Ini untuk yang transmitternya. Sekarang kita lihat yang receivernya. Yang receivernya sama, di sini juga ada 2 lampu ya. Ini udah nyala, kemudian ini satu lagi. Di bagian atasnya dikasih motif seperti ini. Kemudian di sisi satunya ada USB Type-C. Kemudian ini untuk volume kontrol. Kemudian di bagian atasnya tombol power. Dan di satu sisinya lagi ada lubang jack. Oke, 3,5 ya. Nah, sama ada 3 pin magnetik untuk charging. Jadi kalau buat ke kamera ini nggak bisa langsung dipasangin ya ke kameranya. Ya wayahna gitu pakai yang kayak gini. Ya sekali lagi ingat harga. Dan build quality ininya sih untuk transmitter dan receivernya ini memang ya plastiki banget lah. Tapi nggak kerasa kopong-kopong banget sih. Nah seperti itulah. Jadi kalau kamu beli sekalian dengan charging case-nya ya simple banget ya, tinggal masukin aja, dia bakal otomatis ngecas. Wah, udah habis satu nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tes gimana kualitas audio dari Kosta Bion X11. Oke, ini contoh audio Kosta Bion X11 ya. Saya pasang mic-nya di sini dan seperti yang saya bilang ini gak bisa dipakai mic lavalier ya. Jadi kita hanya bisa mengandalkan mic yang terintegrasi langsung di sini. Gimana kualitas audionya saya juga belum tahu karena langsung ngetes. Sekarang kita tes gimana jaraknya. Oh ya, saya ini pakai di Android ya. Jadi yang menggunakan USB Type-C. Dan ini juga perbandingan kalau kita pakai Android tanpa mic eksternal. Jadi langsung mic yang dari HP ini, dari Samsung ya, Samsung S22. Silahkan dibandingkan aja kualitas audio. Oke, saya bakal terus mundur ya. Jadi enaknya kalau kita pakai mic wireless kayak gini, kita nggak keganggu sama kabel-kabelan gitu ya. Kemudian kita juga bisa bebas pergi kemana-mana dan jaraknya jauh. Ya, saya belum tahu karena saya juga lagi ngetes. Jadi kalau ini ada putus-putus ya maaf ya. Harusnya sih kalau saya menghadap ke sini ini masih aman karena ini masih jarak aman dan juga tidak ada penghalang apa-apa. Sekarang saya coba balikan badan. Ya seperti ini. Apakah ada gangguan? Saya juga belum tahu. Ya saya lanjutkan. Dan di sini ada suara-suara noisy dari anak-anak ya. Main bola. Suaranya apakah ikut masuk dengan jelas atau enggak, saya belum tahu. Oke, sekarang saya mau ngetes dead cat-nya ya. Ini kalau tanpa dead cat, apakah kedengeran suara angin? Karena ini lumayan sih ada ya, angin sepoi-sepoi, gak terlalu kenceng. Tapi dari mulut juga harusnya kedengeran. Ini tanpa dead cat ya. Sekarang saya coba pakai dead cat-nya. Aduh, pasti kena, kena lah. Nah sekarang udah saya pakai dead cat-nya. Sebentar, anginnya belum datang nih. Coba saya tiup aja lah. Harusnya nggak sekenceng tadi ya kalau saya pakai dead cat kayak gini. Ya, kira-kira itulah perbedaan kalau kita pakai dead cat atau enggak. Sekarang saya bakal aktifkan mode reverb. Ya udah nyala di sini lampunya. Harusnya suara saya udah berubah. Ini mode reverb ya. Nah sekarang saya mau nyoba tanpa mengaktifkan noise reduction-nya. Nah, gimana suara sekitar, terutama nih angin bakal kedengeran pasti ke mic-nya bakal masuk ya. Kemudian suara di sekitar juga bakal kedengeran ikut masuk nih. Suara anak-anak, suara orang lagi jalan harusnya ikut masuk juga. Tapi saran saya lebih baik gak pakai noise reduction ya. Kalau memang tidak terpaksa sama sekali. Sekarang saya mau nyoba jalan terus ke sana. Masih aman suaranya ya. Tadi di pas noise reduction udah lumayan jauh sih. Ini juga harusnya tetap jauh. Ini udah berapa meter nih. Masih aman. Wah lumayan jauh juga ya.
Jadi harga murah cuma 599.000. Ini salah satu mic wireless yang sangat-sangat proper menurut saya. Kualitas audionya bagus. Kemudian jangkauan wirelessnya juga jauh. Masih aman? Waduh, capek nih. Jauh banget. Masih? Coba saya belok ke sini ya. Apakah sinyalnya masih bisa menangkap atau enggak? Masih? Waduh. Di sini masih? Waduh. Masih ada suaranya. Oke, jadi untuk tangkapan jangkauan wirelessnya cukup jauh. Bukan cukup sih, jauh banget. Ya mungkin karena ini nggak ada halangan ya, jadi tetap masuk audionya bisa ditransfer ke receivernya. Oke. Capek. Recommended banget ya, 599.000. Kita dapat 2 transmitter, 1 receiver, dan paketnya lengkap. Good. Dan ini saya coba ya menggunakan USB Lightning. Dia pakai iPhone, harusnya suaranya bagus ya, karena udah kita tes tadi di Android dan saya coba dan saya dengerin kualitas audionya mantap. Di iPhone juga harusnya sih bagus ya, dan jaraknya harusnya sama juga. Nah, ini perbandingan kalau kita nggak pakai mic eksternal, jadi hanya mengandalkan mic dari iPhone-nya aja. Ya udah bisa dinilai lah ya mana yang lebih proper untuk kualitas audio.